Hai semuanya, balik lagi di Pakat 6. Jadi kembali lagi dengan saya dan Bapak Danu. Nah, video kali ini adalah episode pertama dari series kuliah di Jerman. Betul. Jadi kami berdua berencana untuk membuat series di mana kami akan membahas pertanyaan-pertanyaan umum seputar kuliah di Jerman gitu. Ya, salah satunya adalah pertanyaan yang sering banget ditanyain ke aku. Yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah gimana caranya mendaftarkan diri di kampus-kampus di Jerman. Betul. Sebelum kita mulai dengan proses pendaftaran, yang akan pertama kali kita bahas adalah sebelum daftar itu sendiri. Betul. Yang merupakan salah satu syarat utama kalau misalnya mau kuliah di Jerman, terutama yang bachelor. Sebelum kamu bisa daftar di perguruan tinggi Jerman, kamu harus mengikuti student collect terlebih dahulu. Nah, anak sini biasanya nyebutnya STK atau Stutkol. Kenapa harus student collect? Karena ada ijazah SMA dari beberapa negara yang tidak setara dianggapnya dengan ijazah SMA yang di Jerman. Alasan lainnya karena wajib belajar di Jerman itu 13 tahun. Sementara di Indonesia SD, SMP, SMA itu 12. Iya. Jadi kayak kita harus nambah setahun gitu. Kayak penyamarataan gitu lah ya. Jadi kan tadi penyetaraannya misalnya nih, di Jerman 13 tahun, di Indonesia 12 tahun kan. Nah, biar gampang ingetnya, jadi durasi Stutkol itu 2 semester. Ya. Kalau lancar, Lancar. insya Allah. Tapi dari kantor imigrasi itu dikasih kesempatan selama 4 semester. Jadi dalam 4 semester itu harus sudah punya status sebagai mahasiswa gitu. Betul, udah dapat tempat kuliah. Betul gitu. Jadi misalnya semester 1 gagal sekali, bisa ngulang. Terus pas semester 2 gagal lagi. Tapi bisa ngulangnya sekali aja karena itu udah 4 semester kan. Kalau misalnya dia mau nambah 1 semester lagi, nah itu rada sulit karena urusannya langsungnya sama kantor imigrasi. Betul. Gitu, sama visa. Soal izin tinggal. Betul gitu. Jadi itu yang harus diingat-ingat. Iya. Jadi masa-masa krusial ketika kalian menginjakan kaki di Jerman, nah terhitung dari situ harus pikir 4 semester ke depan harus dapat kuliah. Betul. Gitu. Kalau tidak, cus. Ciao. Di pembahasan kali ini kami nggak bakal membahas Stutkol lebih jauh lagi Iya, betul. karena ya memang bukan itu topik pembicaraannya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik kita ngebahas Stutkol secara dalam, bisa langsung komen di bawah Iya. gitu biar kita coba merealisasikannya. Dibikin video khusus Betul. membahas tentang Stutkol. Seperti layaknya SMA, Ya. di akhir semester 2 pas Stutkol itu ada ujian akhir. Nah, ujian ini disebut Verstellungsprüfung atau kalau anak Indo biasanya nyebutnya FSP. Di ujian ini, di FSP ini bakal diuji materi-materi yang sudah didapatkan sebelumnya. Misalkan dulu aku T-kurs, teknik kurs gitu. Makanya yang diuji matematika, bahasa Jerman, ada fisika dan kimia, itu yang wajibnya sih. Oke. Gitu. Mungkin kalau jurusan W-kurs atau Wirtschaft ya mungkin ada pelajaran-pelajaran ekonomi kayak gitu-gitu, tergantung kursnya. Jadi nilai yang didapatkan, yang dihasilkan dari Verstellungsprüfung ini akan digabung dengan nilai-nilai ijazah yang dari Indonesia, lalu dibuat rata-ratanya. Ya, betul. Nah, nilai inilah yang dipakai untuk daftar universitas. Jadi, untuk daftar ke universitas, itu nggak perlu lagi ikut tes semacam SNMPTN gitu, Cipenmaru atau apalah itu namanya. Tapi, kalian hanya harus melampirkan nilai Verstellungsprüfung FSP tadi, ditambah dengan ijazah. Betul. Jadi emang nggak ada ujian-ujian lain. Dan itu sangat melegakan. Iya, jadi nggak usah double belajar betul. ya. Susahnya sekali aja. Nah, sekarang kita langsung masuk aja ke sistem pendaftaran kuliah. Betul. Seperti yang tadi kita udah bilang, nggak perlu tes lagi, jadi langsung pakai nilai FSP yang dilampirkan. Nah, semua proses pendaftarannya biasanya terjadi melalui daring. Betul, online. Melalui portal pendaftaran dari setiap kampus yang pengen didaftarin itu. Jadi, setiap kampus tuh portalnya beda-beda gitu. Kalau dulu kan kita senam PTN sekali, tapi kita bisa daftar ke sini gitu. Tapi kalau kali ini, setiap kampus mereka punya peraturannya masing-masing. Nah, di webpage kampus itu biasanya ada lagi khusus yang ngebahas tentang jurusan tertentu. Jadi kan secara umum kampus, habis itu kalian bisa lihat jurusan tertentu untuk mengetahui gimana step-stepnya atau apa aja step-stepnya yang diperlukan untuk mendaftar di jurusan tersebut. Kenapa? Karena setiap dari jurusan dan setiap kampus itu berbeda-beda cara daftarnya. Ada yang harus ini, ada yang harus itu, ada yang ini dulu, ada yang itu dulu. Nah, itu nggak ada keseragaman di situ, makanya
kami nggak pengen membuat semacam formula atau resep yang absolut gitu ya tentang proses daftar kuliah di Jerman, tapi kami pengen cerita secara umum kurang lebih itu seperti apa cara daftarnya. Nah, di portal itu juga kalian bisa menemukan informasi apakah ada pihak ketiga yang dilibatkan oleh kampus untuk mengurusi proses daftar-daftar ini, karena kan kebayang gitu banyak banget aplikasi yang masuk, terus dia harus sortir dan akhirnya nentuin siapa yang lulus siapa yang enggak. Nah, mungkin karena itu jadi ada pihak ketiga yang dilibatkan oleh kampus untuk soal pendaftaran. Lagi-lagi nggak seragam, nggak semuanya seperti itu, jadi harus dipastikan benar-benar lewat webpage yang disediakan oleh kampus terkait. Seperti yang tadi bilang kan ada perantaranya gitu. Contohnya adalah UniAssist, itu yang waktu itu aku pakai waktu mau daftar kuliah. Dari kampus yang lain bisa aja pakai perantara yang lain gitu. Jadi benar-benar harus dibaca di portal pendaftarannya apakah ada perantara yang terkait gitu di pendaftaran ini atau enggak gitu loh. Dan jangan lupa juga kalau misalnya pakai perantara, nah itu biasanya dikenakan biaya ekstra. Betul. Biasanya pendaftaran tuh gratis, cuman karena dia kan melibatkan pihak ketiga, ya harus dibayar juga gitu kan. Nah, besaran biayanya itu bisa kalian cek langsung di websitenya pihak tersebut yang terkait gitu ya. Jadi kita nggak mau sebutin harga karena takut berubah, takut nggak up to date. Jadi silakan dicek sendiri. Oh ya, perlu diperhatikan juga bahwa nggak setiap jurusan itu buka di setiap semester atau buka pendaftaran di setiap semester. Jadi ada beberapa jurusan yang hanya buka di winter semester, ada juga yang hanya di summer semester. Jadi benar-benar harus diperhatikan. Karena itu nanti berkaitan juga dengan deadline untuk nyerahin dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran. Betul. Gitu. Karena kalau misalkan udah kelewat dari deadline tersebut, kalian harus nunggu semester depan atau tahun depan, kan lumayan waktunya yang kebuang gitu. Di Jerman juga itu ada semacam passing grade namanya NC atau kepanjangannya numerus clausus. Itu dari bahasa Latin artinya angka dan tutup. Jadi kalau misalnya ditranslate ke bahasa Indonesia mungkin artinya kayak jumlah terbatas gitu. Jadi ketika udah tercapai angka yang tertentu itu udah akan tertutup gitu pendaftarannya. Jadi istilahnya kayak passing grade. Nah, itu biasanya adanya di jurusan-jurusan favorit. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi karena kampus-kampus tuh setiap kampus beda-beda. Jadi kadang jurusan A di kampus yang A itu beda dengan jurusan A di kampus yang B. Betul. Satu mungkin punya NC, yang satu nggak pakai NC gitu. Jadi harus diperhatikan baik-baik aja sih. Dan NC ini, lagi-lagi kami nggak mau nyebut berapa besarannya karena itu berubah setiap kali dibuka pendaftaran gitu. Jadi tergantung di angkatan tersebut, berapa raratanya segala macam. Mungkin kalau mau lihat juga ada di website kampus terkait gimana mereka cara menghitungnya. Nah, lawannya dari NC itu adalah disebutnya Zulassungsfrei, artinya nggak ada passing grade tertentu. Jadi ada, tapi tetap ada metode untuk menerimanya, tapi nggak kayak NC gitu. Jadi kalau kalian lihat nanti di jurusan tertentu kalau ada tulisannya Zulassungsfrei artinya nggak ada NC gitu. Ya, seperti itu. Tapi jangan terpaku juga sama NC yang ada di sini, karena perhitungannya kadang beda-beda. Kayak karena kan satu itu tergantung dari angkatannya juga. Walaupun dia misalnya bilang NC untuk tahun ini 2,7. Jadi sistem nilainya itu kan kalau di Jerman dari 1 sampai 5. 1 yang terbagus, 5 yang terjelek. Misalnya 2,7. 2,7 itu bukan berarti di tahun ini memang mutlak 2,7. Bisa jadi angkatan yang sekarang emang lulusannya tuh rada rendah gitu nilainya. Jadi bisa turun ke bawah. Kayak SMA aja lah sebenarnya. Jadi jangan khawatir juga kalau misalnya mau coba yang pakai NC, coba aja. Karena banyak juga teman-teman Indo gitu yang walaupun nilainya di bawah NC tapi dia tetap daftar dan alhamdulillah keterima. Iya, karena ada kuota khusus untuk mahasiswa asing gitu. Nah, selanjutnya ada lagi yang harus diperhatikan ketika mau daftar di uni tertentu, yaitu kalian harus cek apakah jurusan yang kamu inginkan membutuhkan praktikum. Nah, praktikum itu adalah kerja praktek yang harus dilakukan sebelum kuliah mulai atau sebelum semester tertentu. Contohnya dulu di kampus aku di HTW Berlin, di jurusanku kan otomotif. Nah, di jurusanku itu ketika mau daftar itu harus udah punya 9 minggu for praktikum. Sisanya boleh dilunasin sampai maksimal semester 3. Artinya ketika daftar dan kita nggak melampirkan bukti for praktikum 9 minggu, maka aplikasi kita nggak bakal dikerjain sama kampus gitu. Jadi benar-benar harus diperhatikan syarat-syarat untuk daftarnya karena
kayak misalnya jurusanku ada juga full praktikumnya, karena aku kan teknik industri, tapi itu laporannya gak harus dilampirkan pas pendaftaran, tapi buktinya bisa dilampirkan nanti maksimal sampai semester ketiga, baru bisa ikut ujian yang semester keempat gitu. Jadi beda-beda ya. Selain itu kalian juga harus melihat secara teliti durasi praktikum yang disyaratkan oleh kampus. Karena lagi-lagi ada perbedaan. Di kampusku itu di jurusanku itu 13 minggu Ya. praktikumnya, tapi ada jurusan teknik industri di HTW itu 16 minggu praktikumnya. Jadi benar-benar beda. Dan misalnya di teknik industri di kampus dia dan kampus aku juga beda formatnya. Aku lupa sih, tapi kayaknya nggak sampai 16 minggu. Jadi benar-benar harus diperhatikan, harus baca, please jangan di-skip, jangan di-skip. Please jangan skip kalau lagi baca, karena kadang suka keselip persyaratan-persyaratan yang padahal penting gitu. Jadi sebenarnya pendaftaran itu mungkin agak rumit dan banyak stepnya. Cuman kalau misalnya baca baik-baik dan dirunut baik-baik itu sebenarnya mudah gitu, karena transparan banget Ya, sistem betul kita. sekali. Dan kalau nggak tahu itu mendingan langsung tanya ke orang yang lebih tahu. Iya. Berarti at least kakak Kelas. kelas atau malah langsung ke kontak person dari portal pendaftaran itu. Iya, betul. Suka ada dicantumkan kontak person yang terkait. Atau kalian juga bisa nanya ke PPI kota setempat gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih suka nanya sama kontak personnya langsung. Yang dari kampus ya? Iya, gitu. Jadi lebih jelas juga pertanyaannya, Iya, karena dia kan yang berhubungan langsung dengan si pendaftaran ini kan. Kayak aku seringnya email si kontak person ini, dan biasanya kalau kontak person ini jawabnya cepet kok. Iya, betul. Karena memang harus universitas harus menyediakan fasilitas ini gitu, biar nggak ada kebingungan pas mendaftar gitu. Karena biasanya kan ya orang fresh graduate, maksudnya fresh graduate dari student college, terus habis itu harus berkutat dengan pendaftaran yang bahasanya lumayan formal gitu. Buat yang waktu itu aku baru-baru sih lumayan sulit gitu, jadi emang harus dibimbing. Nah, sekarang proses daftar udah lewat semua, lagi nunggu. Biasanya waktu tunggu setelah pendaftaran ditutup sampai kalian dapat pengumuman itu berkisar antara 4 minggu sampai 6 minggu. Beda-beda tergantung. Maka dari itu kalian harus rajin-rajin cek antara portal atau email untuk mengetahui status paling aktual dari aplikasi kalian. Ya, betul. Nah, di portal atau di email itu juga kamu akan dapat pengumuman apakah kamu keterima atau enggak di jurusan yang kamu daftarin. Contohnya kalau di jurusanku dulu, itu ketika lampunya udah berubah jadi hijau gitu ya, jadi kayak ada update status, lampunya jadi hijau, itu dapat student plus Angebot gitu. Jadi baru Angebot ya. iya, jadi kalau misalkan kalian dapat pengumuman ada update status, itu dibaca dulu apakah itu penolakan atau penerimaan. Nah, kalau penerimaan itu biasanya dia namanya Angebot, tawaran. Jadi kalian dapat tawaran untuk ngambil satu tempat di jurusan yang kalian inginkan. Ya. Nah, tawaran ini harus dikonfirmasi, istilahnya Betul. gitu. Harus dikonfirmasi. Caranya gimana? Lagi-lagi harus baca di email atau portal tersebut. Apa aja sih yang harus dilakuin? Biasanya mah ya, itu harus nyertain misalkan bukti keikutsertaan di asuransi misalkan, terus paspor, visa, bla 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 segala macem. Itu beda-beda sih. Cuman yang jelas harus dilihat di email atau portal tempat kalian daftar. Setelah kalian memenuhi semua syaratnya, tanda tangan juga pernyataan bahwa kalian ingin ambil jurusan tersebut, ingin mengambil tawaran tersebut, kirim. Nanti setelah itu bayar uang semesteran dan barulah kalian resmi menjadi mahasiswa. Betul. Jadi jangan kegocek, jangan ketipu ketika dapat, oh gue keterima, iya, cuman itu belum resmi. Ya, harus ada step selanjutnya. Iya, betul. Kenapa? Karena kalau kalian nggak mengkonfirmasi penawaran tersebut sampai batas tenggat waktu yang ditentukan, maka setelah itu akan diberikan kepada pendaftar yang lain. Karena kampus ngiranya, oh ini anak nggak tertarik, nggak pengen kuliah di sini, dikasihin ke yang lain. Jadi kalian batal jadi mahasiswa. Jadi, kayaknya udah itu sih informasi yang mau kita sampaikan kali ini, tanpa mau episode pertama. Iya, tanpa panjang lebar gitu Iya. kan. Maksudnya inti ceritanya sih itu sistem pendaftarannya. Cuman
Kalau misalnya kalian tertarik mungkin di satu tema atau tema yang lainnya pengen kita bahas secara rinci, bisa langsung komen di bawah ini biar nanti kita research lagi, Ya, biar betul. makin jelas jawabannya. Jadi jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan bunyikan tombol lonceng biar kalian gak kelewatan kalau misalnya ada video-video baru. Betul. Jadi terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan sampai sini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.